Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal, dalam Tabura Injil Kelas Siapen Selatan di tahun 2023. Selamat tahun baru bagi kita, Tuhan memberkati selalu. Dan di hari ini kembali lagi kita akan belajar dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab bagi kita tersedia dalam Kitab Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Dan yang menjadi nats inti perenungan kita adalah pada ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita sekalian, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kalau kami boleh melewati pergumulan di tahun 2022, dan boleh diizinkan Tuhan dalam kasih penyertaan perlindungan-Mu, kami memasuki tahun 2023. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah tahu bagaimana perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Tetapi dalam iman kami kepadamu Yesus, kami tahu kepastian-Mu tetap menjadi bagian kami. Dan saat ini kami akan belajar lagi tentang firman-Mu. Selalu dan senantiasa kami bilang untuk Tuhan, kami manusia yang berdosa, lemah dan terbatas. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami tidak bisa memahami apa arti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, supaya ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dalam tuntunan kuasa-Mu kami mengerti. Amin. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan yang menjadi nats inti perenungan kita di saat ini adalah pada ayat yang ke-15. Demikian bunyinya bagi kita sekalian. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah pembacaan Alkitab dan yang menjadi nats inti perenungan kita di saat ini. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus, dari nats inti kita, maka tema perenungan kita adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus di mana saja berada, para pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Sebelum Yesus menggenapi janji Tuhan Allah, sejak zaman Musa, bangsa Israel turun-temurun mengorbankan domba jantan dan anak lembu sebagai korban persembahan untuk mendapatkan pengampunan. Dalam keseluruhan pembacaan ayat 11 sampai dengan ayat 28, hal itu ditegaskan pada ayat yang ke-19. Namun, setelah Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa umat manusia, sebagai korban persembahan satu kali untuk selamanya, maka bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu korban hewan lagi. Hal ini mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini dan tidak ingin manusia itu binasa karena dosa. Dan hal itu membuktikan bagi kita semua bahwa betapa saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat berharga melalui pengorbanan Kristus Yesus. Yesus telah menjadi imam agung, imam besar, sebab darahnya telah dicurahkan sebagai korban tebusan bagi manusia.
Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Kristus menjadi pengantara untuk suatu perjanjian yang baru, supaya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah dapat menerima berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Semua itu dapat terjadi karena sudah ada yang mati, yaitu Kristus Yesus. Dan kematiannya itu membebaskan kita dari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus, pengorbanan Kristus kembali mengingatkan kita betapa beruntungnya kita bahwa kita tidak membayar 1% pun untuk keselamatan kita yang telah dikerjakan oleh Kristus dengan pengorbanan yang sempurna, yaitu mengorbankan kehidupannya, darah yang tercurah dan tubuh yang tercabik. Dan kita telah menerima anugerah keselamatan secara gratis hanya karena pengorbanan darah Kristus, sebab Dia adalah pengantara perjanjian baru yang telah ditentukan Allah untuk menyelamatkan setiap kehidupan umat manusia karena dosa. Oleh sebab itu, setiap orang yang telah memperoleh anugerah keselamatan hendaknya menghargai pengorbanan darah Kristus yang telah tercurah. Lalu kita bertanya, bagaimana cara kita untuk menghormatinya? Jawabannya simpel bagi kita sekalian. Bagaimana cara kita untuk menghormati pengorbanan darah Kristus, yaitu dengan cara mengarahkan hidup kita kepada Kristus serta berpegang teguh pada segala janjinya, karena di dalam janji Tuhan ada pengharapan dan kepastian hidup. Oleh sebab itu, saudara kekasih Tuhan, dekatkanlah diri kita kepada Kristus dan kenallah Kristus lebih dalam lagi dengan tetap berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Saling memperhatikan dan saling mendorong dalam membangun kepercayaan kepada Kristus. Penuh kasih, rendah hati, hidup dalam damai. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena ingat, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan harus selalu bersyukur dalam segala hal, supaya sukacita Tuhan selalu menjadi bagian kita, bagian orang-orang pilihan Tuhan dalam perjanjian yang telah ditetapkan Allah. Sebab dengan menjadikan hidup kita bermakna bagi sesama adalah bukti bahwa kita menghargai darah Kristus. Karena hidup orang percaya di dunia ini adalah untuk memberi buah, sehingga dari buah yang kita lakukan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala pengorbanan yang Tuhan buat. Terima kasih atas pilihan dan penetapan Tuhan bagi kita untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah pengantara satu-satunya yang telah ditentukan Allah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Jangan pernah tinggalkan kami yang telah Tuhan pilih dan tetapkan sebagai kepunyaan-Mu yang sah. Biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami bagi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami. Ikat hancurkan segala kuasa-kuasa dunia akan mengganggu setiap kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus terus hidup dalam hati dan sanubari dalam seluruh kehidupan kami. Agar dalam kata dan perbuatan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Engkau ingin agar manusia yang adalah gambar dan rupamu tidak dibinasakan karena dosa. Sertai dan lindungi kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami. Berkati kami secara pribadi, dalam keluarga, tetapi juga dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Berkati seluruh pemerintah yang adalah wakil Allah.
di dalam dunia ini, negara Indonesia, di atas tanah Papua, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen. Berkati semua pimpinan pemerintah dari pusat sampai pelosok-pelosok, semua anak-anak Tuhan yang bekerja dalam bidang pemerintahan. Biarlah kasih, sukacita, damai, dan berkat-Mu terus menjadi bagian mereka. Bahkan semua kami, masyarakat, dalam segala bidang kehidupan kami, Tuhan pimpin kami. Berkati dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Bentengi, sucikan, dan kuduskan kami. Agar dalam hidup kami tetap melihat bagaimana kasih Tuhan itu selalu berlaku dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Seluruh pekerjaan Injil di dalam negara Indonesia, dunia, bahkan di atas tanah Papua, dan terkhusus dalam seluruh pelayanan GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati para pimpinan gereja dari arah sinode klasis bahkan jemaat-jemaat dalam klasis Yapen Selatan dengan segala program pelayanan. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami agar di dalam hikmat, kekuatan, dan marifat-Mu mereka mampu mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, lalu Tuhan menyempurnakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam seluruh pemilihan dan penetapan yang Tuhan berikan. Begitu juga kami yang ada di jemaat-jemaat. Berkati semua para pelayan firman Tuhan bersama suami, istri, anak, cucu, kaum keluarga. Begitu juga para penatua dan syamas bersama suami, istri, anak, dan cucu mereka, seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian kami sekalian. Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, semua kru yang ada, Tuhan berkati mereka. Supaya di dalam segala ketaatan, kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat tabura Injil, berkat itu terus menjadi bagian mereka. Janda, duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, orang-orang yang mengasihi bahkan membenci kami ataupun yang kami benci, Tuhan biarlah kasih-Mu menjadi bagian kami, agar di mana saja kami berada, kami menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar lewat tindakan kasih kami buat sesama. Tuhan dengar doa kami, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami. Dalam semua hal makan, minum, dan pakai dalam setiap keluar masuk kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu terus menjadi bagian kami, dan kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadikanlah hidup kita hidup yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Allah begitu mengasihi kita dengan kehadiran Yesus, pengorbanannya di tiang kayu salib sebagai tanda bukti kasih setia Tuhan, jadikanlah hidup kita penyalur berkat bagi orang lain dalam memberitakan Kristus yang tersalib lewat kata dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom bagi kita.